Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdahu la syarikalah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi hudatul ummah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Awalan, hayya bina nashkurullah azza wa jalla alladzi qad a'tana ni'aman katsiratan hatta nastati'a an najtami'a fi hadhil fursah. Sanian, salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalana minaz zulumati ilan nur. Tayyib, afwan untikukum bil lugatil Indonesia. Sebelumnya yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar kependidikan yakni Ibu Helna Nelis MPD dan teman-teman yang berbahagia. Baiklah, izin memperkenalkan diri. Nama saya Fadilatul Askia dari kelas PBA 3C. Ingin mempresentasikan hasil tugas saya tema 11 yakni dengan judul Inovasi dan Pembangunan Pendidikan Peserta. Dalam tema 11 kali ini terdapat 5 pembahasan, yakni yang pertama yaitu kita akan sama-sama membahas tentang pengertian inovasi, yang kedua yaitu sasaran dari inovasi pendidikan, yang ketiga yaitu bentuk-bentuk inovasi pendidikan, yang keempat yaitu faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam inovasi pendidikan, yang kelima yaitu kendala dari inovasi pendidikan tersendiri. Baiklah, yang pertama kita akan mengetahui pengertian inovasi. Apa sih itu inovasi? Yakni inovasi adalah suatu perubahan yang baru berupa ide atau gagasan yang bersifat spesifik, yakni bersifat khusus atau khas, disengaja melalui program yang terencana dan dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Sebuah inovasi dapat dikatakan berhasil apabila penciptaan dan pelaksanaan proses produk dan jasa yang baru dapat menghasilkan perbaikan hasil yang efektif dan efisien. Istilah inovasi dalam organisasi pertama kali diperkenalkan oleh Schumpeter pada tahun 1934. Kata inovasi tersendiri atau innovation berasal dari bahasa Inggris, yaitu innovate, yang artinya membuat perubahan atau memperkenalkan sesuatu yang baru. Inovasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses kegiatan atau pemikiran manusia untuk menemukan sesuatu yang baru yang berkaitan dengan input, proses, dan output, serta dapat memberikan manfaat dalam kehidupan manusia. Pembahasan kedua, yakni kita akan membahas sasaran inovasi pendidikan. Ada 5 yang menjadi sasaran utama dalam inovasi pendidikan. Yang pertama yaitu guru, yang kedua siswa, yang ketiga kurikulum, yang keempat fasilitas, dan yang kelima yaitu masyarakat. Sasaran yang pertama yakni guru. Mengapa guru menjadi sasaran inovasi pendidikan? Karena guru merupakan garda terdepan bagi siswa-siswanya. Dan keahlian pendidikan guru pasti akan mengubah pengetahuan dan moral siswa. Di sini ada beberapa langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh guru untuk perubahan atau inovasi. Yang pertama yaitu membuat rencana pembelajaran, yang kedua melaksanakan pembelajaran, yang ketiga menangani tugas administrasi, yang keempat menjalani komunikasi yang baik, yang kelima meningkatkan keterampilan pendidikan, yang keenam yaitu mengembangkan keterampilan siswa. Saran kedua yaitu siswa. Siswa adalah tujuan utama pendidikan karena siswa menjadi tolak ukur akan keberhasilan proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu ada kurikulum. Kurikulum merupakan pedoman bagi guru untuk belajar. Tanpa kurikulum, inovasi tidak dapat mencapai tujuannya. Inovasi kurikulum dapat diartikan sebagai gagasan untuk menciptakan kurikulum baru dengan memastikan potensi pemecahan masalah. Yang keempat ini ada fasilitas. Inovasi fasilitas dalam sekolah tidak bisa dihiraukan atau dibiarkan begitu saja. Mengapa? Karena tanpa fasilitas atau peralatan di dalam sekolah, maka pembelajaran dalam sekolah itu tidak akan bermanfaat. Contohnya yakni dalam sekolah tidak memiliki ruang baca atau ruang perpustakaan yang memadai. Oleh karena itu, pembelajaran dalam sekolah dapat dikatakan tidak bermanfaat. Kelima, yakni ada masyarakat.
Masyarakat menjadi salah satu sasaran inovasi pendidikan. Mengapa demikian? Karena inovasi memiliki dampak langsung pada siswa. Sekarang, siswa banyak yang berpartisipasi dalam lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat menjadi faktor yang perlu diperhatikan dalam inovasi pendidikan. Selanjutnya kita akan membahas bentuk-bentuk inovasi pendidikan. Di sini terbagi menjadi dua, yakni ada model bottom up dan model top down. Kita akan membahas yang pertama itu model top down. Apa sih itu model top down? Adalah inovasi pendidikan yang diciptakan atau dibuat oleh atasan dan ditunjuk kepada bawahannya. Dan sebaliknya, model bottom up itu inovasi pendidikan yang dibuat oleh bawahan untuk menjamin mutu pendidikan dan ditunjuk kepada atasan. Di sini ada contoh dari bentuk inovasi pendidikan. Yang pertama yaitu ada contoh dari model top down, yakni adalah inovasi-inovasi yang diciptakan oleh Kementerian Pendidikan seperti sekarang, yakni adanya kurikulum merdeka. Pada zaman sekarang ya, teknologi semakin berkembang, maka banyak pendidik yang memanfaatkan teknologi tersebut dengan adanya pembelajaran online ataupun adanya buku e-book ya, elektronik buku dan lain-lain. Contoh kedua yaitu ada model bottom up. Contohnya adalah inovasi-inovasi di sekolah dan guru. Ada dua bagian. Yang pertama adalah Yel-Yel. Mengapa Yel-Yel menjadi salah satu contohnya? Karena dengan Yel-Yel akan menciptakan suasana yang menyenangkan di dalam kelas dan membangun hubungan erat antara guru dan siswa maupun siswa dengan siswa. Yang kedua yaitu dengan memberikan penghargaan atau reward. Mengapa perlu memberi penghargaan atau reward? Tujuannya adalah mendorong siswa untuk belajar lebih aktif dan mengenalkan kompetisi yang sehat antar siswa guna meningkatkan kinerjanya masing-masing. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam inovasi pendidikan. Sebelumnya kita sudah membahas saran inovasi pendidikan ada 5, yaitu guru, siswa, kurikulum, fasilitas, dan masyarakat. Nah, di sini dari 5 sasaran tersebut harus memiliki faktor yang harus diperhatikan dalam inovasi pendidikan. Yang pertama yaitu guru. Pengajar atau guru menjadi garda terdepan pada aplikasi pendidikan dan sangat berpengaruh pada proses belajar dan mengajar. Ada beberapa hal yang bisa membangun kewibawaan pengajar tersendiri. Di antaranya yang pertama yaitu ada dominasi materi yang diajarkan. Yang kedua itu metode mengajar yang sinkron dengan situasi dan syarat anak didik. Yang ketiga interaksi antar individu. Yang kedua yakni ada siswa. Siswa merupakan objek primer pada pendidikan, terutama dalam proses belajar mengajar. Dalam proses belajar mengajar, siswa atau peserta didik dapat memilih keberhasilan belajar melalui inteligensi, daya motorik, kemauan, dan komitmen yang besar yang tinggi pada diri sendiri tanpa ada paksaan. Yakni ada kurikulum. Kurikulum pendidikan atau disebut kurikulum sekolah adalah panduan pada aplikasi pendidikan. Oleh karenanya, kurikulum sekolah tidak bisa dipisahkan pada proses belajar mengajar di sekolah. Maka dari itu, dia merupakan salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam inovasi pendidikan. Yang keempat, yakni ada fasilitas. Fasilitas pada pembaruan pendidikan tentu saja ada fasilitas yang ikut atas kelangsungan yang akan ditetapkan. Tanpa fasilitas, maka penemuan pendidikan akan dipastikan tidak dapat berjalan dengan lancar. Yang kelima yakni ada lingkup sosial atau masyarakat. Masyarakat secara langsung ataupun tidak langsung, secara sengaja maupun tidak sengaja, terlibat dalam pendidikan. Sebab apa yang ingin dilakukan dalam pendidikan sebenarnya mengubah masyarakat menjadi lebih baik, terutama di mana peserta didik itu berasal. Maka yang menjadi salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam inovasi pendidikan.
Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang kendala-kendala dari inovasi pendidikan. Terdapat beberapa kendala dalam inovasi pendidikan, diantaranya yang pertama yaitu perkiraan inovasi yang tidak tepat ataupun tidak akurat ya. Yang kedua ada konflik dan motif tidak sehat. Yang ketiga ada berbagai faktor pendukung yang lemah menyebabkan berkembangnya inovasi yang dihasilkan. Contohnya kurangnya pengajar dan fasilitas yang kurang memadai. Yang keempat, pembendaharaan ataupun finansial yang tidak memadai juga. Yang kelima, ada penolakan kelompok tertentu dari hasil inovasi. Yang keenam, ada hubungan sosial dan kurangnya publikasi. Baiklah, di sini kesimpulannya, yakni yang pertama, inovasi adalah suatu perubahan yang baru berupa ide, gagasan, praktek atau objek yang sifatnya spesifik, khusus, disengaja melalui program yang terencana dan dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, yakni ada inovasi pada perubahan pendidikan tidak sanggup berdiri sendiri, akan tetapi wajib melibatkan seluruh unsur yang terkait di dalamnya. Yang ketiga, keberhasilan inovasi pendidikan tidak saja dipengaruhi satu faktor saja, akan tetapi pula warga dan kelengkapan fasilitasnya pun menjadi keterlibatan antara inovasi pendidikan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.